Hati-hati teman-teman dalam melakukan sinkron e-kinerja PMM dan BKN dan juga menangani kendala, masalah, gagal sinkron atau tidak ada menu sinkronnya. Video ini nanti akan saya jelaskan lengkap ya dan resmi dari sumbernya ya terkait dengan masalah ini dan cara-caranya. Teman-teman silahkan simak, sempatkan tonton sampai penuh sampai selesai biar paham secara utuh ya. Kalau teman-teman belum ada waktu, disimpan dulu video ini, nanti tonton kemudian. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Saya akan share pada teman-teman terkait dengan beberapa hal yang perlu diketahui tentang sinkron e-kinerja PMM dan BKN. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Boleh tulis di komen dulu, sudah berhasil sinkron atau belum ya. Oke teman-teman sekalian, jadi teman-teman jangan khawatir, nanti saya akan share materi link yang teman-teman juga bisa dapatkan ya dalam tahapan melakukan sinkron, baik dari guru ya, kemudian baik oleh kepala sekolah ya. Nah, lebih fokusnya di situ untuk admin instansi ini kan bukan ranah dari teman-teman ya. Teman-teman juga nanti bisa dilihat biar tahu ya secara sistem prosesnya seperti apa, kurang lebih begitu ya. Kemudian nanti saya akan juga share ya pesan error ini lengkap ya teman-teman, nanti bisa dipelajari, dipahami ya, dan juga nanti saya sudah siapkan slide yang tentu akan sangat membantu teman-teman sekalian di sini ya dalam memahami sinkron e-kinerja PMM dan e-kinerja BKN. Nah, penting sekali kenapa ini teman-teman perlu dengarkan dulu apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin ada penekanan-penekanan atau informasi tambahan yang teman-teman bisa dapatkan ya, sehingga nanti bisa menindaklanjuti dengan baik dengan seksama ya. Oke, kita langsung saja menuju di sini. Untuk tahapan sinkron, teman-teman tentu harus login ya di e-kinerja BKN, e-kinerja yang tahun lalu digunakan ya. Tampilannya seperti ini. Nanti di bagian atas akan ada menu sinkron ya. Nah, yang sering terjadi dialami teman-teman itu mungkin lupa password, lupa sandinya ya. Untuk lupa sandi teman-teman gampang ya, tinggal masuk saja di web myasn.bkn.go.id. Nanti teman-teman ada menu lupa password, silahkan diklik. Nah, nanti silahkan masukkan NIP-nya di sini dan juga emailnya. Nah, nanti lanjutkan, nanti ada proses selanjutnya untuk reset password ya. Jadi itu untuk pertama login ya. Nah, ini untuk sinkron tinggal diklik saja, nanti sinkron teman-teman. Nah, nanti menunya ada sinkron tampil. Nah, kita lebih fokus di sini teman-teman. Kalau teman-teman sinkron ya, nanti ada notifikasi ya. Ada notifikasi berhasil atau tidaknya. Nanti bisa dilihat di dalam ini, di sini teman-teman ya. Nah, saya juga sudah buat video tutorial sinkron. Video sebelumnya, teman-teman bisa dicek ya. Ya, di video-video saya ya, di bio itu, di profil, atau bisa langsung inbox DM saya. Ya, di sini seperti biasa langsung hubungi kalau mau tanya-tanya ya, nanti saya akan bantu sepisahnya ya gitu. Nah teman-teman, kita lanjut ya untuk sinkron seperti itu ya. Tahapannya ya seperti biasa, gampang ya, tinggal di. Nah, ini untuk admin instansi ya, tidak perlu kita bahas lebih mendalam ya. Nah, di sini teman-teman ada potensi gagal sinkron. Nah, ini seringkali dialami. Bagaimana gagal sinkron dan solusinya itu bagaimana? Kita akan bahas. Di sini disampaikan ada 13, sebenarnya banyak ya, lebih dari 13 sih ya. Nah, teman-teman nanti mudah-mudahan bisa mempelajari ini ya dan bisa dapat ini. Nah, yang pertama teman-teman kalau sinkron itu kan gagal, nanti dapat pesan error ya. Dan sebenarnya admin instansi pun dia akan mendapatkan pesan juga seperti ini teman-teman ya. Akan ada notifnya ya, kurang lebih ya. Nah, jadi ada guru dan admin instansi. Teman-teman sebagai pribadi, sebagai guru atau kepala sekolah nanti bisa dilihat di dalam. Kemudian kalau admin instansi itu bisa dari dinas atau dari BKD setempat ya, badan kepegawaian ya, intinya yang menangani kepegawaian. Silakan dikoordinasikan di tempat teman-teman itu siapa yang menangani ya kalau memang dibutuhkan. Karena admin instansi perannya juga menurut saya ini sangat penting terkait dengan hal sinkron menyinkron di sesi kinerja BKN dan PMM ini ya. Nah, teman-teman di sini pesan pertama. Nah, tombol sinkron tidak muncul teman-teman. Tombol sinkron tidak muncul teman-teman, baik di PMM dan di PMM ya, dan kinerja di sini tidak tampil ya, tidak tampil menu sinkron. Jadi kalau di sini tindak lanjutnya teman-teman perlu melakukan pembaruan NIP di verbal PTK ya, di verbal PTK. Nah, di verbal PTK ini teman-teman
Yang bisa mengakses adalah operatornya. Operator sekolah, dia memiliki akun Verval PTK, nanti disuruh cek di dalam untuk melakukan Verval. Kalau bingung caranya, bisa dicek di bio saya atau cek di deskripsi video ini, nanti ada tutorial lengkap caranya. Tapi kalau teman-teman sampaikan pada operator, itu pasti tahu ya cara Verval dan memperbaiki NIP-nya kalau mungkin masih kosong atau belum diisi, teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah pegawai belum membuat SKP. Nah, ini pesan error KS dan guru. Kalau membuat SKP di PMM gagal seperti ini notifikasinya. Nah, silahkan bisa segera membuat SKP di PMM dari mulai rencana, kemudian pelaksanaan hingga tuntas hingga selesai dinilai ya. Kemudian dilakukan sinkron kalau notifnya seperti ini. Gitu ya, kedua ya. Dan yang ketiga, teman-teman, data unit kerja pegawai tidak terdaftar referensi unit kerja. Nah, ini. Jadi ada notifnya data unit kerja pegawai ya tidak terdaftar. Nah, ini ya. Ini notifnya gagal karena data unit kerja tidak terdaftar ya. Nah, sehingga teman-teman perlu menghubungi admin instansi melakukan perbaikan di e-kinerja si ASN ya. Nanti admin instansi ini ya akan memastikan UNOR ya terkait e-kinerja di si ASN dan keduanya berstatus aktif ya. Nah, nanti kalau sudah diaktifkan dapat sinkron. Nah, kalau masalah ini tentu bukan tugas teman-teman sebagai guru atau operator sekolah. Ini tentu tugasnya dari admin instansi, teman-teman ya. Admin instansi. Gitu ya. Oke, beres. Nah, kemudian kalau pesannya di sini data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Nah, atasan guru kepala sekolah ya belum membuat SKP. Kalau notifnya seperti ini, maka tindak lanjutnya teman-teman ya atasan atau administrasi dapat memperbaiki di e-kinerja. Yang pertama, kepala sekolah melakukan sinkron ya. Jadi capsec-nya perlu sinkron dulu ya kalau terjadi seperti ini. Kemudian juga bisa disinkronkan oleh admin instansi. Jadi kurang lebih begini teman-teman ya. Ada sinkron ini bisa dilakukan dua cara. Yang pertama oleh yang bersangkutan, baik itu guru atau kepala sekolah. Yang kedua oleh langsung admin instansinya, ya. Jadi intinya kalau terjadi organisasi ini belum ada SKP-nya, bisa disinkron lah, baik itu oleh kepala sekolah atau adminnya, ya. Nah, nanti kalau sudah sinkron, maka akan berhasil untuk melakukan sinkron, guru-gurunya tampil ya untuk melakukan sinkron. Ini ya. Dan yang berikut untuk yang kelima, nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data PMM. Nah, ini banyak sekali ya. Ini karena mungkin mutasi atau karena mungkin diperbantukan ya. Dan banyak juga hal-hal lain ya. Nah, di sini teman-teman ada kondisi A terdapat perbedaan di dapodik dan si ASN ya. Jadi seperti disingkat gitu teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman sekolahnya SD Negeri Maju Bersama, tapi hanya ditulis SDN Maju Bersama. Gitu kurang lebih ya masalahnya. Nah, kemudian kondisi B di sini ya, pegawai belum diperbarui. Jadi di SIASN ini ya masih datanya di sekolah lama atau belum diupdate gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jika kondisi yang pertama tadi hanya beda nama tapi sekolahnya sama, bisa dilakukan sinkron ya. Dan nanti kalau sukses ada perbaikan yang akan dilakukan administrasi. Nah, kemudian kalau kondisi pegawai yang masih di sekolah lama ya tercatat itu dapat mengurus perpindahan dengan admin instansi sebelum mencoba mengurus proses sinkron PMM ya. Jadi ada dua ya solusinya di sini dari admin instansi kemudian melakukan update di SIASN ya gitu ya. Teman-teman ya. Nah, kesimpulannya adalah kalau teman-teman hanya beda nama sekolah, tapi sekolah yang sama, dan sinkron berhasil, lanjut saja. Nanti akan ada notif di admin instansi yang akan diperbaiki. Tapi beda kalau sekolahnya beda, ya beda nama, dan itu memang beda sekolahnya. Jadi teman-teman hubungi admin instansi untuk berkoordinasi seperti ini ya, terkait dengan perubahan data SIASN yang terbaru gitu ya. Nah, next teman-teman, pesan error di sini atasan pegawai tidak sama dengan data di PMM ya. Jadi atasan pegawai itu tidak sama, namanya beda. Ya.
Nah, tindak lanjutnya adalah admin instansi melakukan perbaikan data e-kinerja dan SIASN ya. Nah, di sini admin instansi yang berperan lagi teman-teman ya. Setelah dilakukan pembaruan data, administrasi dapat melakukan sinkron ya untuk pegawai terkait. Nah, ini banyak sekali yang dialami ya. Atasannya beda ya karena mutasi dan sebagainya. Jadi tindak lanjutnya di admin instansi untuk ngedit data di SIASN-nya ya. Kemudian tidak ada RHK yang bisa dikaitkan ya. Terdapat RHKKS yang belum sesuai dengan konten RHK di PMM ini. Tindak lanjutnya ya, atasan atau administrasi dapat memperbaiki data e-kinerja ya. Nah, ini sama seperti sebelumnya tadi ya. Tinggal dicek ya sinkron e-kinerja ya. Kemudian sinkron PMM untuk kepala sekolah di e-kinerja sukses, maka bisa ya. Intinya kalau tidak ada RHK bisa disinkronkan atasannya atau kepala sekolahnya gitu ya. Nah, yang berikut di sini unit kerja atasan tidak ditemukan, unit kerjanya tidak ditemukan. Ini admin instansi lagi yang memastikan seluruh unor sekolah memiliki atasan dan setelah perbaikan nanti bisa dicek lagi ya. Jadi seperti ini ya kalau unit kerja atasan tidak ditemukan. Yang berikut, nah kalau notifnya seperti ini. Notifnya X APK does not exist. Nah, nanti tindak lanjutnya, tim pengembang e-kinerja melakukan tindak lanjut. Nah, ini ya, screenshot nanti dilaporkan di web BKN. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini ya. Ini harus ke BKN. Kemudian profil pegawai not found. Nah, ini. Jika pegawai bukan guru ASN, maka PPSI perlu keluarkan data pegawai tersebut dari guru ASN sehingga dapat melakukan pengiriman e-kinerja secara manual. Nah, gini ya. Ini bisa terjadi seperti ini kalau pegawai bukan ASN ya dan guru ASN tapi data-datanya tidak sesuai sehingga gagal dipadankan ya. Jadi solusinya sekali lagi teman-teman ya bisa keluarkan dari data pegawai ini ya, dan ini bukan tugas guru dan kepala sekolah ya, dari admin instansinya ya. Lalu jika guru ASN namun data tidak sesuai ya bisa diperbaiki untuk pemadanan. Gitu, mudah-mudahan tidak ada lah yang seperti ini ya. Nah, yang berikut ini ya, ini masih tadi ya. Nah, ke-11 teman-teman, pegawai bukan ASN. Nah, kasus ini ya, guru ASN salah teridentifikasi bukan guru ASN dan pegawai yang bukan merupakan guru ASN namun mendapatkan fitur sinkron ya. Nah, solusinya ya bisa konfirmasi apakah ini ASN benar atau tidak ya. Nah, nanti kalau benar-benar sudah dapat hasilnya ya dapat diidentifikasi sebagai guru ASN dan administrasi dapat melanjutkan untuk sinkron ya. Nah, kalau ternyata memang bukan ASN ya nanti akan dikeluarkan ya. Gitu ya teman-teman ya ini. Ini tindak lanjutnya ya lebih detailnya ini dari admin instansi teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot menangani, tinggal hubungi saja atau melakukan pelaporan ya. Itu ya teman-teman sekalian ya. Nah, berikut. Nah, ini ada pesan error lagi ya. Gagal sinkron karena unexpected period value ya. Ini tim pengembang yang menindaklanjuti dan juga request failed with status kode 500 ini ya. Nah, ini juga tinggal hubungi support si ASN-nya gitu ya. Nah, ini 14 mekanisme untuk pindah ini masih kosong ya, belum dilengkapi teman-teman ya. Nah, kemudian di sini PNS belum padan karena NIP Dapori dan si ASN berbeda, maka dapat pembaruan data NIP di verbal PTK ini seperti menu sinkron tidak ada gitu ya. Gitu. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi ada sebenarnya 13 ya. Tapi ini ditambah 15 mungkin sudah update nanti sambil dilengkapi ke depan. Sederhananya gini teman-teman, ada yang bisa diselesaikan langsung oleh teman-teman dan ada juga yang harus melalui admin instansi. Nah, teman-teman silahkan diidentifikasi mana kendalanya di mana, atau kalau teman-teman ragu bingung seperti biasa langsung foto screenshot DM IG saya ya, hubungi, nanti saya akan bantu mengidentifikasi, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Dan itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mari kita berliterasi, memanfaatkan informasi sumber resmi yang ada untuk mendapat. Dan di janji awal saya akan share ini, silahkan teman-teman cek deskripsi video ini, nanti bisa dapatkan atau langsung hubungi saya seperti biasa ya.